Hai teman-teman. Jadi kenalin kami dari kelompok 7. Di sini kita bakal bahas tentang public speaking. Nah, yang menarik adalah kita bakal bahas tentang public speaking yang dilakukan oleh Donald Trump sehingga dapat mempengaruhi market financial market ya. Nah, di sini perkenalkan namaku Dava dan di sini juga ada Ryan, juga di sini ada Salima. Oke. Mungkin kita bisa ngobrol dulu tentang public speaking ya. Oke, itu dia, betul. Salam kenal sebelumnya, Mas Ical, Ya, Mbak Salima. ya. Heeh. Agak iya ya. Agak awkward Oke. dikit, tapi nggak apa-apa. Di sini kita langsung bahas saja tentang apa itu public speaking ya. Betul. Bentar dulu tapi Mas Ical, ini kami ada mempromosikan buku ini. Ini buku public speaking. Judulnya Speak Up. Ini yang third edition. Nah, dalam buku ini itu isinya ilmu-ilmu tentang public speaking, dari mulai apa itu public speaking sampai bagaimana strategi dan teknik, itu semua dibahas di buku ini. Jadi buat teman-teman yang mau belajar public speaking, kita punya rekomendasi buku, silahkan dibeli. Oke, seperti itu. Oke, karena udah ada bukunya berarti kita punya acuan ya buat Betul. kita ngobrol pada sore hari ini. Yes. Namanya apa itu bukunya? Speak Up. Speak Up. Oke. Nah, teman-teman semua ini kayaknya udah pada baca ya tentang buku Speak Up. Betul. Karena kita pembahasnya public speaking, betul banget di Speak Up. Betul. Nah, karena kalian udah baca, aku mau tanya nih, apa sih public speaking? Oh, public speaking ya menurut saya. Jadi kalau public Sorry speaking, nih, agak nutup ya. oh iya, sorry. Gini kali ya. Boleh, Hmm. boleh. Public speaking kalau menurut saya ya, Mas Ica dan Mbak Salima, itu adalah seni ataupun teknik menyampaikan pesan kepada orang lain yang tujuannya yaitu untuk mempengaruhi ataupun menyampaikan suatu opini gitu dengan tujuan tertentu. Kalau dari saya seperti itu. Kalau dari Mbak Salima mungkin seperti apa? Public speaking? Kurang lebih sama mungkin ya. Iya, kurang lebih sama seperti Mas Ryan karena kita pernah belajar public speaking bareng kan. Betul. Oke, Kalau dari Mas memang- Ical gimana? Oh, kalau dari saya public speaking adalah sama bagaimana cara kita menyampaikan yang ada di otak kita ke orang lain, Oke. biar menimbulkan pemahaman atau kesamaan dari otak kita ke otak orang lain. Oke. Jadi sama aja untuk menyampaikan pandangan kita, biar orang itu paham nih apa nih yang kita sampaikan gitu. Keren. Terus ngomong-ngomong public speaking, Hmm. kira-kira ada nggak sih konsep-konsep yang asik buat kita obrolin gitu loh? Kalau kita ngomongin tentang generalnya public speaking, basicnya aja kan mungkin teman-teman juga udah tahu yang tadi dibahas. Kira-kira ada nggak konsep yang asik buat kita bahas pada kali ini? Menurut saya sih ada, Mas. Dari buku ini? Dari buku ini. Oke, Tadi dari saya buku sempat ini. baca juga, Kita kita sempat tadi. belajar juga. Tadi kita ngambil halaman berapa? Kita ngambil tentang mungkin langsung ditunjukkan saja ke kamera ya. Boleh. Jadi ini teman-teman, kita membawa konsep ini yaitu the importance of central root processing dari public speaking itu. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, oke, mungkin bisa langsung dijelaskan saja ya. Oke, apa itu? Jadi kalau dari yang sepemahaman saya dari membaca buku ini, itu ada dua jalan untuk teknik mempersuasi seseorang dalam melakukan public speaking. Yaitu yang pertama itu central route, lalu yang kedua adalah peripheral route. Nah, kalau yang central route itu kita menyampaikan suatu pesan ataupun suatu opini itu benar-benar menyampaikan suatu ide ataupun gagasan gitu. Jadi orang yang akan dipersuasi mereka juga dibiarkan untuk berpikir secara kognitif terlebih dahulu gitu tentang ide ataupun pesan yang kita sampaikan. Namun yang kedua ini peripheral route ini disampaikan berdasarkan apabila kita ingin menggait suatu audiens dengan cepat, kita ingin mendapatkan keuntungan mereka tapi kita tidak mau ribet membuat gagasan gitu. Jadi menurut kami dua jalan ini adalah teknik yang baik yang disampaikan oleh buku ini untuk mempengaruhi orang lain ataupun dalam kita menyampaikan pesan kepada khalayak banyak gitu. Oh, apa yang sentral tuh kayak kita tuh punya role model gitu yang mau kita dengar. Omongannya tuh bisa kita jadikan acuan untuk memilih sesuatu hal gitu ya. Itu mungkin bisa jadi juga, Mas. Karena kalau peripheral mungkin kita lebih ke
anggapan aku ini bener ya udah aku ambil itu gitu. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi kalau sentral ini seakan-akan kita sebagai audien itu disuruh berpikir dulu, Mas. Logis. Disuruh berpikir secara logis, kritis. Lalu kita juga dapat menyimpulkan bahwa opini yang disampaikan oleh speaker itu merupakan suatu kebenaran, seperti itu. Oke. Tapi secara konsep menarik ya buat kita bahas Sangat kali menarik. ini, Betul, karena sangat menarik sesuai sekali. sama apa yang kita mau angkat, Betul. yaitu public speaking yang dilakukan oleh Donald Trump sehingga bisa mempengaruhi financial market. Betul. Mungkin betul. tadi yang menarik adalah sentral. Sentral. Road. Oke. Mungkin bisa dibilang Donald Trump itu gunain Central Road Oke. di media sosial terutama Twitter Betul. untuk mengajak atau memberitahu informasi bahwasanya apa yang digagas oleh Trump itu juga benar dan menarik buat diambil. Betul. Benar nggak kira-kira? Pendapat Betul. kalian gimana soal itu? Coba dari Mbak Salimah dulu seperti apa pendapatnya? Pendapat aku sih karena kan Donald Trump tuh sebelumnya juga mantan presiden, sekarang presiden, jadi otomatis dia punya pengalaman, dia terkenal, jadi orang-orang tuh mudah menyerap secara logika kalau si Donald Trump itu yang menyampaikan. menurut aku gitu. Oke. Bagus juga sih. Tapi kalau menurut saya selain dia itu bisa melakukan central route, dia juga bisa melakukan peripheral. Gimana tuh? Karena dengan eksistensi dia sebagai mantan presiden dan sekarang dia presiden, menurut saya apa yang dia sampaikan itu bisa mempengaruhi suatu hal, Mas. Gitu. Karena orang-orang cenderung melihat bahwa Donald Trump ini suatu tokoh yang sangat-sangat sentral gitu di dunia ini. Karena beliau juga presiden Amerika Serikat kan. Seperti itu. Sama yang menurut menarik saat itu beberapa bulan yang lalu mungkin ya, saya sempat lihat tweetnya Donald Trump mengenai ayo kita beli US stock. saya. Oh iya Karena ya, saya pernah tahu baca. nggak? Baca. Saya pernah baca. Itu kayak bener-bener saya ngelihat kayak secara teknikal saat itu mungkin market juga nggak bagus-bagus banget, tapi kok orang bisa se-confident itu ya buat akhirnya buat ngambil Betul. dengan gara-gara tweet aja. Betul. Ayo sekarang kita ngambil beli US stock karena kalian akan menemukan apa? Ya, kenaikan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Iya, bener. kata dia. Kok bisa kayak gitu? Nah, sebenarnya untuk masalah Donald Trump melakukan tweet seperti itu ya, itu tuh melalui proses yang panjang sebetulnya, Mas. Karena pada saat itu beliau sedang mengadakan Trump tarif yang dimana dari setiap negara itu dipajakin tuh sama Donald Trump itu, yang akhirnya menimbulkan suatu turbulensi di market stok ataupun kripto dan lain sebagainya. Itu menyebabkan aset-aset di dunia ini cenderung turun, cenderung bearish gitu. Karena dengan cuitan Trump yang dia tidak peduli dengan keadaan financial market, yang penting keadaan Amerika menjadi nomor satu gitu, dengan cara memajaki negara-negara di dunia ini gitu. Nah, akhirnya setelah US market, kripto dan lain sebagainya itu turun, beliau akhirnya bikin tweet tuh yang aneh. Ayo kita beli market US, stock market US. Ayo kita beli kripto, ayo kita beli aset-aset investasi lainnya, karena bentar lagi akan ada kenaikan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Nah, itu kan kalau misalkan saya sepenglihatannya, beliau itu menggunakan teknik peripheral. Peripheral. Karena sebagai komunikan, saya melihat bahwa Donald Trump ini menggunakan kekuasaan, menggunakan powernya dia untuk mempersuasif orang lain untuk membeli stok US ini gitu. Yang dimana benar ketika dia sudah nge-tweet tentang tweet itu, akhirnya US stock itu rebounds berapa persen ya, saya kurang paham juga, saya lupa angkanya berapa. Tapi yang saya tahu aset-aset seperti Bitcoin yang sebelumnya turun begitu dalam itu mulai melakukan rebound. Dan sekarang ATH ya. Dan sekarang all time high kemarin sempat nyentuh $123.000 satu Bitcoin. Wah, itu angka yang sangat fantastis menurut saya. Dari Donald Trump juga sangat keren lah gitu. Tapi itu bener-bener bisa gitu ya, sesuai sama prediksinya Trump gitu, bahwasanya kalau kalian beli Betul. itu bener-bener bisa Betul. naik kayak gitu. Tapi sebenarnya apakah Trump ini sebenarnya komunikasi yang disampaikan bisa ngomong kayak gitu, peripheral itu? Betul. Karena dia punya something. Betul. Apa kira-kira somethingnya itu? Kok dia bisa akhirnya nge-tweet kayak gitu di kala market down, dia berani nge-tweet kayak gitu? Menurutku kalau misalnya dia nge-tweet kayak gitu di kala market kayak gitu dan akhirnya yang dia katakan tidak sesuai,
reputasinya juga bakal menurun nggak sih? Hancur. Iya, jelas. Kok dia bisa berani buat kayak gitu? Kenapa dia kayak gitu? Resikonya lumayan juga itu. Mungkin dari Mbak Salima bisa ada pendapat nggak? Kenapa Donald Trump itu sebegitu berani lah dia gitu mengucapkan tweet seperti itu? Apakah dia punya orang dalam? Apakah dia punya sesuatu hal informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat biasa? Atau seperti apa? Yang menurut aku lihat sih Donald Trump tuh kan orangnya kayak nggak pernah mikir panjang gitu. Dia tuh di kasus-kasus yang lain dia kayak bertindak langsung gitu, nggak pernah mikir dampaknya gitu, karena dia juga udah berpengalaman kan. Menurut aku kayak gitu, karena dia juga center kan. Jadi sama kalian tau nggak yang soal sebelum dia nge-tweet dia selalu nyecer Jerome Powell. Jerome Powell. Oh, itu ketua Federal Reserve Itu ya. bener-bener kayak kalau nggak salah di apa tadi yang Persuasif. persuasif tuh kayak lebih ke dia kayak I don't give a fuck lah about si Jerome Powell Jerome ini. Powell. Betul. Kok bisa kayak gitu ya? Karena Dan mungkin- itu cukup efektif juga kan? betul. Akhirnya dia juga sekarang pamornya makin naik, udah naik makin naik. Betul. Negaranya makin makin ini lagi. Ya. Terus Oke. misalnya kayak kita ini. Kalau kita sendiri kan cenderung ke sentralnya ya, bukan ke itunya ya. Betul. Kalau kita bahasnya tadi soal Trump. Itu gimana tanggapanmu? Kalau Trump itu kayak gitu, apakah kalian bakal langsung udah aku hantemin aja nih apa yang disuruh Trump libas? Apa kayak gimana menurut kalian? Oke. Dari saya dulu mungkin ya, Oke. Mbak Salima. Saya adalah partisipasi yang lumayan aktif dalam financial market. Pakai apa ya? Kripto kah atau saham? Saya beberapa kali bermain kripto dan belajar saham sih, Oke. Mas Ical. Cuma kalau dari saya sendiri, kemarin tuh saya sempat baca jokes gitu. Apa tuh? Setelah Presiden Donald Trump ini menjabat menjadi Presiden US gitu, itu tuh tidak ada lagi fundamental aset, tidak ada lagi naratif aset. Yang ada tuh hanya omongan Donald Trump. Political speech Donald Trump gitu. Dan ini menurut saya efektif karena saya sebagai partisipan sendiri ketika mendapatkan info dari Donald Trump kita harus membeli aset ini sebelum terjadinya kenaikan yang sebegitu besarnya, dan saya juga mencoba masuk di sana dan akhirnya saya mendapatkan uang dari hasil Profit. Betul, profit dari tweet Donald Trump tersebut. Jadi menurut saya Donald Trump ini cukup pintar ya, karena selain bisa menguntungkan negaranya sendiri, itu juga bisa membuat pamor dia sebagai presiden itu semakin naik, Mas. Yang akhirnya setiap omongan yang dia ucapkan itu adalah statement, itu adalah sabda, yang dimana omongan dia seakan-akan harus diikuti oleh seluruh dunia. Kalau saya melihatnya seperti itu. Berarti ini ya, apa namanya, si Trump nih ibaratnya kalau di dunia finance kayak smart money. Betul, smart money. Bukan soal kayak smart political atau apa tuh, smart money. Smart money yang bergabung ke politik. Itu. Oh berarti dia ini dulu ya, emang dia basicnya kan pengusaha. Dia pengusaha. Akhirnya ke dunia politik. Betul, gitu. betul. Kalau dari Mbak Salima sendiri ada nggak? karena saya orangnya nggak pernah belajar tentang keuangan atau kayak seperti Mas Ryan itu kripto, aku nggak pernah baca-baca juga, nggak pernah tahu. Tapi kalau soal Donald Trump mungkin sering lewat di timeline Twitter, dan aku juga nggak baca semua, jadi aku sepemahaman aja sama Mas Ryan. Apa yang tadi Mas Ryan sampaikan aku jadi tahu gitu, jadi aku punya pemahaman sama. Oke, Jadinya keren. Menarik ya, berarti si Trump ini bisa pakai public speaking dengan dua konsep itu tadi. Betul. Sentral dan juga persuade apa tadi? Periperal. Oke. Betul, Periperal. Oke. Periperal dengan sangat efektif. Betul. Karena bisa mempengaruhi kita semua gitu. Sangat Nah, pertanyaannya adalah kalau itu bukan Trump, kalau itu kita, Ya. gimana caranya kita periperal tapi bisa sentral? Oh, oke. Mungkin dua hal tersebut harus dibedakan terlebih dahulu ya Iya. Mas Ical. Tergantung dengan apa tujuan kita mempersuasif tersebut. Jika kita ingin kepada aspek education ataupun pendidikan, menurut saya kita harus menggunakan aspek sentral gitu. Karena di sana kita menyampaikan suatu ide, suatu pemahaman yang kritis, yang logis,
yang dimana harapannya bisa dicerna ataupun tersampaikan kepada masyarakat ataupun orang yang ingin kita berikan suatu edukasi gitu. Cuma ketika kita ingin mengambil suatu profit atau kita ingin mengambil suatu keuntungan, kita bisa tuh menggunakan teknik peripheral. Caranya dengan apa? Misalkan dengan buat onar, misalkan dengan berpenampilan baik gitu. Meskipun ide yang kita sampaikan itu sebenarnya jelek, sebenarnya biasa aja, tapi karena penampilan kita menarik, cara kita menyampaikan itu nyentrik, nah itu bisa jadi suatu pemantik lah buat mereka untuk memperhatikan kita. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, kalau nggak salah tuh aku pernah dengar quote, tapi quote-nya siapa aku agak lupa ya. Oke. Yang jelas kamu tuh nggak usah perlu jadi seseorang yang terlalu pinter, tapi kamu menjadi storyteller yang jago. Betul. Kamu bakal jadi orang lah. Betul. Kamu lebih bisa dipercaya sama orang kalau kamu menjadi storyteller yang hebat. Betul. Aku lupa, tahu nggak sih orang siapa? Tapi Ya, saya tahu. pernah dengar, saya pernah dengar dengar kayak gitu. Oke. Jadi ya cukup ini ya. Menarik untuk kita ngomongin Trump lebih lanjut lagi. Betul. Untuk saat ini Trump juga banyak hal yang bisa dibilang agak kontra dengan betul. negara-negara lain. Sangat kontroversi Terus, sekali, kalau nggak salah terakhir kemarin dia juga sempat buat statement kalau misalnya mau pecat Jerome Powell. Betul. Tapi itu juga nggak ada ngaruh-ngaruhnya ke kripto. Betul. Semua orang tetap dia beli kripto kalau nggak Betul. salah kemarin, bener-bener sekarang sampai bullish banget. Nah saat ini market kripto tuh hijau semua. Betul. Nah kalau dari pandanganku sendiri soal kayak gitu, apakah Bisa dikerasin lagi gak suaranya, Mas? Oke, sorry, keras denger? Ya. Oke. Betul. Nah biar kita agak denger ya di sini, Betul. agak terangin dikit bisa. Nah gitu loh. Ya. Oke, lanjut tadi sampai mana? Sampai tadi beli kripto ya. Beli kripto. Oke. Sebenarnya kalau kita lepas dari kripto dan juga financial market dan kehidupan sehari-hari, katakanlah kita kan sebagai mahasiswa, Betul. dua konsep ini yang bisa kita pakai selain kita sebagai orang yang berkuasa, itu bisa berimpact apa sebenarnya buat kita kalau dunia mahasiswa aja? Sebenarnya kalau dari saya dulu ya, dari saya apa Mbak Saliman ya? Dari Mas yang berpengalaman aja. Saya nggak berpengalaman juga, cuma dalam opini saya dua konsep ini bisa digunakan ketika kita menjadi mahasiswa itu jelas. Pertama, ketika kita menyampaikan dengan teknik sentral rute, itu secara pemikiran, secara logis kita bisa menyampaikan saat kita presentasi di kelas. Karena tujuan dari presentasi itu kita menyampaikan suatu ide ataupun gagasan kita kepada orang lain gitu. Cuma impactnya buat kita apa jelas. Pertama, kita mendapatkan suatu pengalaman atau ilmu pengetahuan yang baru dengan cara kita melakukan public speaking gitu. Dan dampak lainnya apa? Misalkan nilai kita menjadi bagus gitu. Kita juga bisa diperhatikan oleh orang-orang yang dimana kita nggak tahu orang itu nanti ke depan bakal jadi apa. Barangkali kita bisa membangun relasi dengan mereka, kita bisa kerja bareng dengan mereka dan menghasilkan profit, kan itu baik juga ya gitu. Kalau dari saya seperti itu. Kalau dari Mas Saliman gimana? Sama seperti Sama dari juga. Mas Ryan, iya. Sepakat berarti ya? Sepakat. Sepakat. Oke, berarti Cukup. banyak hal yang kita pelajari. Yang pertama kita ada acuannya dari buku ini. Betul. Kita ada ngomongin tentang public speaking, Betul. lalu kita ada konsepnya juga tentang peripheral road dan juga central road. Jadi yang menarik dari kesempatan hari ini saya bisa simpulkan adalah dari public speaking yang kayak tadi konsepnya sangat dasar atau pengertiannya sangat dasar, ternyata ada konsep-konsep lain yang bisa kita perdalam lagi. Contohnya tadi kita ngomongin Donald Trump, gimana cara menggunakan persuade dan juga sentral. Betul. Itu sangat berimpactful gitu loh buat orang-orang di sekitar. Betul. Jadi dari podcast kali ini semoga ada manfaat juga buat teman-teman, nambahan insight buat teman-teman bahwasanya kalau kalian yang mungkin juga bukan mahasiswa ilmu komunikasi, kalian bisa belajar public speaking karena public speaking itu benar-benar mempengaruhi itu. Impactful. Kita nggak usah jadi orang yang terlalu pinter, tapi kita tahu dasarnya dan kita seakan-akan sebagai orang yang ngerti itu dan kita ngobrol storyteller yang jago, orang tuh bakal percaya bahwasanya kita tuh orang pinter, orang jago dan padahal ya kita jago ngomong aja gitu. Betul. Nah mungkin kalian juga nggak tahu sepinter apa Trump dan lain-lain, tapi kalian tahu tentang kredibilitas Trump sebagai presiden dan lain-lain, makanya orang-orang tuh bakal percaya.
Betul. Nah, mungkin itu sih kesimpulannya dari ini. Jadi itu sangat menarik dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 mungkin cukup ya. Cukup. Ya. Oke. Kita akhiri podcast kali ini dengan bye bye. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.